dalil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya hanya tidak ada maksa harus ada niat mengambilnya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yes Media dan para sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam suasana sangat indah ini dalam program yang kita tunggu bersama, yaitu Kajian Islam bersama Yes Media. Sebagaimana lazimnya kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan banyak hal yang dikemas dalam obrolan santai yang syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustadz Samsul Arifin Abu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pembahasan zakat Ustadz. Zakat ya. Kalau dulu saya tidak ngerti Ustadz, belum pernah dengar yang istilah unit pengumpul zakat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah melalui Basnas pada Lamir Zakat Nasional itu belakangan ini gencar sekali membentuk UBZ di beberapa masjid, di beberapa lembaga-lembaga itu. Sebenarnya UBZ ini kan unit pengumpul zakat Ustaz. Apakah ini UBZ ini setara dengan AMIL karena memang sudah diangkat oleh Basnas seperti itu? Bagian dari AMIL. Tinggi. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti tadi bahwa UBZ adalah singkatan dari kata-kata unit pengumpul zakat. Kalau lihat dari mekanisme pembentukannya di situ memang dibentuk oleh, kalau yang memang UBZ dari Basnas ya dibentuk oleh Basnas. Jadi kepanjangan dari Basnas, yang mana Basnas ini merupakan bagan atau badan amil zakat yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah, jadi melalui yang berwenang, bahkan katanya langsung dari presiden di situ. Jadi kalau melihat di situ berarti memang amil secara resmi. Jadi amil memang. Jadi ini amil adalah orang atau kelompok orang yang memang menempatkan pengangkatan resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang dari pemerintahan itu untuk pertama ya mengumpulkan zakat. Secara umum tugasnya yang mengumpulkan dan mendistribusikan, mengumpulkan dan memberikan kepada yang berhak. Jadi kalau kita melihat pada tugas-tugas amil itu sangat banyak sekali. Jadi ada ya bagian mengumpulkan, bagian mencatat, bagian mengenal mustahik, bagian mengenal muzaki dan macam-macamnya. Bahkan juga di dalam fikih itu saya lihat di dalam kitab Asnal Matolib itu ada keterangan bahwa amil bisa ditambah, bisa menambah tenaga sesuai kebutuhan. Jadi misalnya ya anggaplah seperti UBZ ini. Jadi pada musim-musim tertentu misalnya, kalau zaman dulu misalnya, jadi misalnya ada musim panen di wilayah A misalnya. Kemudian saat amil mengangkat kalau seperti ini katakan UBZ mengangkat orang satu atau dua orang misalnya untuk kampanye, untuk verifikasi ya. Jadi siapa saja di situ yang daerah itu yang wajib zakat ya. Sensus ya. Diverifikasi siapa saja yang zakat, kemudian coba siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan ini diangkat hanya temporer, sewaktu itu saja, untuk panen saja. Setelah itu ya sudah selesai. Jadi kontraknya memang selama panen itu saja. Maka ini sudah bagian dari amil. Jadi sama mengenai sistem pemberian gajinya, memang di dalam pokok itu kan ada ketentuan gini. Jadi yang jelas amil sudah berhak. Kemudian untuk menentukan haknya itu bisa melalui kontrak kerja secara langsung. Jadi kamu kerja ini selama sekian ini kamu gaji sekian. Atau semacam kalau tidak pakai gitu ya pakai semacam jualah lah. Jadi kalau kamu bisa misalnya bisa mendapatkan mengumpulkan zakat sekian, maka kamu dapat sekian. Tapi tetap ini catatannya, jadi itu tidak keluar dari ujul misil, bahasa kita ini tidak keluar dari ujul misil. Jadi intinya seperti itu. Intinya seperti ini. Kalau kita kembali kepada UBZ, apakah termasuk dari bagian dari amil zakat? Ya tentu. Jadi khususnya ketika orang-orang atau kelompok seperti zaman sekarang banyak
ada masjid, ada misalnya sekolahan, jadi ada Basnas ngutus beberapa orang di masjid itu kemudian untuk diangkat memang untuk mengumpulkan zakat. Maka orang-orang ini adalah bagian dari Basnas tadi itu, bagian dari amil maksudnya. Sehingga ketika ini bagian dari amil, maka dia berhak mendapatkan ujroh atas nama amil, dan juga zakat yang dikumpulkan ini sudah sah karena sudah diserahkan pada amil. Nah, amil juga bagian dari mustahik, karena amil bagian dari mustahik. Jadi beda ketika seperti panitia di masjid itu yang murni berdiri sendiri tanpa berafiliasi dengan lembaga zakat atau badan zakat yang resmi mendapatkan pemerintah, maka di sini tidak bisa dikatakan amil. Jadi ya, seperti yang mungkin banyak di zaman-zaman ya, setiap mungkin khususnya tiap musim bulan Ramadan gini biasanya ada panitia di masjid-masjid, bahkan di sekolah-sekolah untuk mengumpulkan zakat. Jadi kalau seperti mereka itu tidak ada hubungan, tidak ada kerjasama langsung dengan amil zakat yang mendapatkan peresmian dari pemerintah, baik badan zakat atau lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, maka mereka bukan namanya amil. Ketika bukan namanya amil, ya wakil nanti namanya wakil. Dan ini termasuk perbedaannya, zakat yang diberikan pada wakil dan pada amil. Kalau zakat yang belum diberikan pada wakil sebelum nyampe pada mustahik, maka artinya muzaki belum gugur kewajibannya, baru gugur ketika sudah nyampe belum dianggap menyalurkan zakat saja. Iya, belum dapat menunaikan zakat. Ya, beda ketika diserahkan pada amil. Ketika sudah diserahkan pada amil, maka dia sudah dinamakan menunaikan zakat, sehingga kewajiban sudah gugur. Ya. Baik, berkenaan dengan UPZ sebagai amil, Ustaz. Berarti amil ini kendati pun masuk dari golongan asnaf yang berhak menerima zakat, itu sifatnya ini statusnya tidak permanen, berarti saja tidak permanen, bisa musim atau efek-efek tertentu saja. Kalau mustahik yang lain kan fakir miskin semi permanen, kalau belum kaya ya tetap mustahik selamanya. Baik, iya betul. Di artinya gini, jadi seperti anggap kalau seperti badan amil zakat ya, itu sudah ada pengangkatan pada waktunya kan. Ya betul. Karena memang dia kerjanya terusan. Kemudian yang tadi itu yang sudah diangkat resmi secara permanen tadi itu bisa mengangkat pembantu katanya. Yang sifatnya temporer ya, tidak harus seterusnya tidak. Jadi makanya seperti tadi itu kalau dicontohkan seperti tadi saya katakan di ada daerah pertanian di situ musim panen, jadi amil zakat mengangkat beberapa orang sekitar situ. Di situ di fikih seperti itu, maka lebih baik orang yang dekat di situ, dia akan lebih tahu siapa yang kaya, jadi untuk verifikasi siapa yang wajib zakat dan siapa yang berhak. Nah, ya ini pengangkatannya ini hanya waktu musim panen tahu. Setelah panen selesai sudah. Maka sama dengan UPZ kan, jadi kampanye pada musim zakat Ramadan aja. Nanti setelah Ramadan sudah selesai kontraknya. Betul. Maka termasuk sudah bagian dari amil resmi karena kepanjangan tangan dari badan amil yang resmi atau lembaga amil yang sudah resmi dari pemerintah. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi, kalau memang pengumpul zakat ini berafiliasi langsung kepada lembaga atau pada zakat yang dapat izin resmi dari pemerintah, maka bagian dari amil ya, bagian dari amil. Kalau memang ada beberapa lembaga yang katakan mendirikan panitia sendiri, maka ini belum disebut amil, tapi wakil. Jadi orang yang berzakat ke situ belum dianggap menunaikan zakat sebelum dari wakil disampaikan pada mustahik. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa. Sahabat Tias Media, itulah tadi pembahasan kami bersama Ustaz Syamsul Arifin Abu berkenaan dengan UPZ, apakah termasuk bagian dari amil zakat, sudah dijelaskan oleh beliau panjang lebar tadi. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.